Terkadang kita sering mendengar ada seseorang yang bersumpah dengan ucapan demi Allah dan demi Rasulullah. Barangkali di antara kita pun ada pernah mengucapkan ini. Demi Allah dan demi Rasulullah. Pernah Pak ya barangkali ya. Demi Allah itu sudah benar. Tapi demi Rasulullah ini dipertanyakan. Sumpah itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi sebenarnya tidak boleh kita mengagungkan makhluk walaupun itu Rasul, orang tua, bahkan pada masa jahiliyah mereka bersumpah terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Hayya 'alas salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah ta'lim Masjid Nurul Yakin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bosan-bosan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sampai saat ini masih kita rasakan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada mereka para pengikutnya. Jamaah ta'lim rahimakumullah. Terkadang kita sering mendengar ada seseorang yang bersumpah dengan ucapan demi Allah dan demi Rasulullah. Barangkali di antara kita pun ada pernah mengucapkan ini. Demi Allah dan demi Rasulullah. Pernah Pak ya barangkali ya. Demi Allah itu sudah benar. Tapi demi Rasulullah ini dipertanyakan. Sumpah itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi sebenarnya tidak boleh kita mengagungkan makhluk
walaupun itu Rasul, orang tua, bahkan pada masa jahiliyah, mereka bersumpah terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Demi Lata, demi Uzza. Fenomena di umat muslim sekarang ini, banyak orang yang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Padahal ketika kita bersumpah dengan mengagungkan makhluk, maka itu termasuk perbuatan syirik. Walaupun Rasul, saya terkadang miris melihat ibu-ibu yang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Padahal sumpah itu hanya demi Allah. Bahasa Arabnya wallah, waw qasam. Kan ada 3 huruf waw qasam itu. Waw, ba, dan ta. Wallahi, tallahi, ballahi. Itu artinya sumpah. Tapi yang sering kita ucapkan wallah, jarang orang mengucapkan ballah atau tallah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya huruf qasam, huruf sumpah. Jadi seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Karena bersumpah selain daripada Allah itu adalah syirik, perbuatan syirik. Meskipun sumpah atas nama selain Allah itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, tetapi ini termasuk syirik kecil. Apalagi sampai dia mengagungkan, mensejajarkan Allah dengan Rasul. Dengan niatan dia mensejajarkan antara Allah dan Rasul. Demi Allah dan demi Rasulullah. Itu syirik besar namanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata demikian, tidak masalah kita tegur. Sebenarnya bersumpah atas nama selain makhluk itu tidak ada kafaratnya, ya, tidak ada dendanya, tapi dia melakukan perbuatan dosa. Alasannya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah, atau hendaklah dia diam. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, niscaya sumpahnya tidak sah. Biasanya orang Arab itu takut kalau kita mengucapkan wallah. Kalau misalnya bapak-bapak ada yang sudah berangkat ke Mekah, ketika berbicara, berdebat, kemudian kita mengatakan wallahi, dia takut. Ya. Artinya memang yang kita ucapkan itu benar. Jadi misalnya kita berdebat, sebenarnya kita benar, tapi dia masih ngotot saja. Kita katakan wallahi, demi Allah. Mereka agak takut. Tapi fenomenanya di Indonesia, ini hal yang biasa. Sumpah demi Allah. Itu sepertinya lalapan biasa. Gitu. Bahkan antara pedagang dengan pembeli aja. Demi Allah saya belinya sekian. Bawa-bawa sumpah. Hati-hati dengan sumpah. Apalagi sumpah kita dikaitkan dengan makhluk. Jamaah ta'lim rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang Allah bersumpah atas nama waktu. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1. Wal fajri, demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Wal fajri, demi fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Tatkala terpecahnya cahaya kegelapan malam, akan muncul siang, ya, cahaya siang, yang menandakan kekuasaan Allah dan awal aktivitas manusia. Jadi, waktu fajar itu Allah bersumpah, ya,
Kan kalau kebetulan kita mau puasa, insya Allah tanggal 18. Jadi penetapan puasa dari pusat Muhammadiyah itu tanggal 18 Februari. Kira-kira hari apa itu, Pak? Rabu. Ya, hari Rabu. Ini tanggal ya kurang lebih 18 hari lagi lah kita melaksanakan ibadah saum dan puasa. Waktu fajar. Waktu fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, bohong, ada fajar sodik, artinya fajar yang sebenarnya. Jadi untuk membedakan fajar kadzib dengan fajar sodik itu, kalau tidak mendung, kalau fajar kadzib itu berupa cahaya vertikal, dia seperti ekor serigala dan masih gelap. Itu namanya fajar kadzib. Tapi kalau fajar sodik itu cahayanya mendatar. Biasanya ada di ufuk timur. Itu menandai waktu sholat subuh dan kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jadi kalau fajar sodik, ketika kita ingin berpuasa haram makan, batal puasanya. Kalau di daerah Arab itu jarang ada mendung kan. Jadi bisa membedakan, oh ini fajar kadzib, ini fajar sodik. Tapi kalau di Indonesia rata-rata cuacanya mendung. Bahkan untuk menentukan bulan Ramadan saja tarik ulur. Ya karena cuaca mendung. Maka Muhammadiyah ya seperti itu. Jadi memakai astronomi, hitung-hitungan, dan sudah pasti hitungannya. Baik. Kemudian Allah juga bersumpah atas nama waktu, dalam surat At-Takwir ayat 18. Allah juga bersumpah. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Yakni ketika datang dengan kesegaran. Jadi yang pertama Allah bersumpah demi fajar, kemudian subuh. Allah juga bersumpah atas nama subuh. Ini menarik ya. Kemudian setelah subuh duha. Allah juga bersumpah atas nama waktu duha. Surat Ad-Duha ayat 1. Wad-duha. Demi waktu duha. Jadi ayat ini turun untuk menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah. Kan saat itu wahyu tidak turun-turun. Jadi menurut Rasulullah mungkin Allah tidak mau menurunkan wahyu lagi, bahkan menjauh dari Rasulullah. Tidak seperti itu. Jadi hikmahnya penggunaan sumpah ini untuk menenangkan Rasulullah dan menegaskan bahwa Allah itu perhatian kepada Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menegaskan pasti ada kebaikan setelah kesulitan. Maka wajar di dalamnya ada fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti ada kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Lail ayat 2, wan nahari idza tajalla. Allah juga bersumpah demi siang apabila telah terang benderang. Jadi setelah waktu duha, siang. Allah juga bersumpah. Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama waktu. Ya. Allah bersumpah dengan siang yang mengikis gelapnya malam dengan cahayanya. Sesungguhnya amal kalian berbeda-beda. Ada yang beramal untuk dunia, ada yang beramal untuk akhirat. Coba kita lihat pada waktu siang itu. Ada orang yang mengejar dunia saja kan gitu. Ada juga orang yang mengejar akhirat.
Bahkan hidup ini yang penting kerja. Kerja, kerja, kerja. Ada orang bermoto begitu kan. Padahal tidak ada satu ayat pun Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Tidak ada. Allah justru menciptakan manusia itu untuk ibadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak ada maksud Allah menciptakan manusia untuk bekerja itu. Maka tujuan manusia itu sebenarnya untuk ibadah. Lah kalau nggak bekerja, nggak makan, bekerja itu ibadah. Maksudnya begitu. Jadi kita bekerja itu ibadah. Kan bernilai pahala. Kalau bekerja hanya tujuannya bekerja, ya tidak ada pahala. Sia-sia hidupnya. Maka sebaiknya hidup ini untuk ibadah. Bekerja, yaitu ibadah. Yang jadi guru, ya ibadah. Yang pedagang, ya ibadah. Kalau dia niatkan segala aktivitasnya bekerja itu ibadah, pasti jujur. Ya karena ibadah kan nggak mungkin dinodai. Jadi aneh. Kalau ada orang bekerja di pemerintahan, dia korupsi. Itu berarti tujuan hidupnya bukan ibadah. Mencederai ibadah, definisi ibadah itu. Maka tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah, bukan untuk bekerja. Jadi kita niatkan aktivitas kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Kemudian setelah siang, Allah juga bersumpah dalam surat Asy-Syam ayat 3. Wan nahari idza tajallaha. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkan cahaya matahari. Jadi matahari bersinar terang. Ketika matahari berada di tengah siang, yang nampak jelas itu wan nahar namanya. Jadi wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan cahaya matahari. Allah juga bersumpah. Kemudian surat Al-Asr ayat 1. Allah juga bersumpah demi waktu. Wal asri, demi masa. Atau ada yang mendefinisikan asar demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah dengan masa. Karena mengandung keajaiban kuasaan Allah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dalam ayat itu digambarkan dalam keadaan rugi. Kita ini rugi tiap hari, Pak. Kalau kita niatkan hidup ini tidak untuk ibadah, rugi. Innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Makanya kita diingatkan dengan waktu supaya jangan sampai waktu yang kita gunakan itu sia-sia. Bahkan apalagi bermaksiat kepada Allah. Dalam tafsir lain bahwa Allah bersumpah dengan waktu akhir waktu zuhur hingga ketika matahari mulai memerah. Ya waktu maghrib maksudnya definisinya. Kemudian dalam surat Al-Lail ayat 1 Allah juga bersumpah. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Malam juga bersumpah Allah. Dari mulai fajar sampai malam Allah bersumpah. Ini adalah sumpah Allah dengan waktu yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan manusia yang berlangsung meski dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Artinya banyak Allah bersumpah dengan waktu. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan atas nama waktu? Walaupun ada di ayat-ayat lain bersumpah atas nama benda. Wasyamsi, demi matahari. Kemudian watin, demi buah tin. Waturi sinin. Dan gunung Tursina. Allah bersumpah atas nama yang lain. Tapi kebanyakan
Allah bersumpah atas nama waktu. Nah, kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Nah, ini pertanyaannya. Paling tidak ada 4 hal mengapa Allah bersumpah atas nama waktu. Yang pertama, agar menjadi perhatian bagi makhluknya, terutama yang bernama manusia. Allah saja bersumpah atas nama waktu, maka hendaknya jadi perhatian. Jangan kita sia-siakan waktu itu. Begitu berharganya waktu. Bahkan kita tua seperti ini karena waktu. Kalau tidak berputar waktu, mungkin masih muda semua ini kan. Karena berputarnya waktu. Umur sudah berapa? Sudah 56. Umur sudah berapa? Udah 65. Tahu-tahu sudah tua saja kan. Ini karena waktu. Maka harusnya jadi perhatian tentang waktu ini. Jangan sampai berleha-leha karena nanti waktu itu akan membuat susah kita sendiri. Jadi kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena agar menjadi perhatian manusia. Kemudian yang kedua, mengapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena Allah ingin memberitahukan bahwa begitu penting dan sangat berharganya waktu. Ada orang yang sehat, pagi kerja, pulang dia tidur di sofanya, setel TV, nonton sampai tidur, kemudian besok kerja lagi, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah kena air wudhu. Padahal waktu itu berharga itu. Coba waktu kita muda dulu. Kayaknya banyak waktu yang terbuang kan gitu. Sampai-sampai ada istilah orang barat mengatakan waktu adalah uang. Itu karena dia nggak ngerti proses penciptaan manusia. Jadi tujuannya ya dunia kan gitu. Sedikit pun tidak bicara tentang akhirat. Jadi waktu itu sangat penting dan berharga. Sayang sekali kalau kita sia-siakan waktu. Coba kalau kita putar balik tentang masa muda kita dulu. Mungkin banyak waktu, tapi kita tidak pergunakan dengan benar. Rata-rata yang ikut-ikut pengajian tuh yang sudah tua-tua. Kenapa? Ya karena menjelang mati kan. Menjelang mati, mau tobat. Dulu nggak pernah belajar tentang ilmu agama. Sehingga kalau sudah tua baru tergesa-gesa. Waktu kita terbuang sia-sia. Dulu nggak pernah kita buka Al-Quran. Sekarang saja sudah mulai buka Al-Quran. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan kan. Jadi Allah memberitakan bahwa sangat penting dan berharganya waktu. Hei manusia, nih waktu nih Allah berikan penting dan berharga, jangan sampai engkau sia-siakan. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah bersumpah atas nama waktu? Agar manusia bisa memanfaatkan waktu. Jadi kalau misalnya pulang dari pengajian, kita duduk santai, kemudian sambil melihat sinetron, ibu-ibu misalnya, itu waktunya tidak bermanfaat. Sia-sia, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau sudah seperti ini, semenit pun bahkan bukan semenit, 1 detik pun waktu yang kita pergunakan, hendaknya bermanfaat. Sayang kalau tidak bermanfaat. Kita melakukan aktivitas, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu sangat sayang sekali. Padahal waktu itu cepat gitu kan. Kemudian yang keempat, mengapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena akan ada hisab dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini yang paling berbahaya.
setiap kita nanti dimintai pertanggungjawaban dan dihisap oleh Allah atas penggunaan waktu yang kita gunakan. Jadi jangan main-main tentang waktu yang liwat begitu saja, pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya yang muda-muda ini jangan sampai tidak menggunakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Belajar, cari ilmu. Nanti kalau sudah tua susah. Sudah susah ya. Jadi pendengar saja gitu. Dalam hadis Tirmizi dan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbihi hatta yus'alu khamsin. La tazulu qadama ibni Adam, tidak akan bergeser kaki anak Adam yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak min indi rabbihi di sisi Rabbnya hatta sehingga yus'alu an khamsin akan ditanya tentang 5 hal. Di antaranya an umrihi fima afnahu. Jadi tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Kita waktu muda habis waktunya untuk hal yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah, itu pasti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Coba kita ingat-ingat dulu waktu muda saya, ya Allah, kerjanya main terus. Nonton TV, nonton bioskop dulu waktu zaman bioskop kan gitu. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan jangan main-main, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka umur-umur sekarang ini, umur 50 ke atas itu kencangkan ibadah. Supaya kebaikan bisa melebihi ketidakbaikan kita pada masa muda. Jangan sampai waktu terlewatkan begitu saja. Saya sering bicara, ada orang kerjanya dorong-dorong kayu aja. Dorong-dorong kayu seharian, otaknya mikirin kayu. Terus berdua anteng aja kan itu. Ya kira-kira main itulah gitu. Main catur itu. Sia-sia itu. Nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah itu. Kayu dipikirin. Sampai dari pagi sampai maghrib itu kadang-kadang. Ya, alasannya untuk hiburan. Dia tidak sadar bahwa itu sia-sia. Apa ada manfaatnya, Pak? Dorong-dorong kayu itu. Dorong-dorong kayu menang, udah seneng udah. Hanya seneng aja. Mikir lagi. Mikirnya melebihi seorang ekonomi ya. Orang ekonom aja nggak berpikir begitu. Ini wah sampai mengkerut. An umrihi fima afnahu. Umurnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu. Umurmu untuk apa? Ya untuk dorong-dorong kayu. Salah satunya. Ada bapak sudah tua sebenarnya. Kerjanya ngelus-ngelus ayam saja, Pak. Masya Allah, saya kadang, ya Allah waktunya. Dilus-lus ayam, cinta ayam, tapi lama-lama ngadu dia. Sia-sia saja. Ada orang sudah tua, masih megang-megang burung saja dia. Enggak itu. Sudah tua padahal sudah umur, saya bilang ya Allah, ini tidak menghargai waktu ya. Allah saja bersumpah atas nama waktu, nggak main-main gitu. Kok kita sia-sia, kita main-main dengan waktu gitu. Padahal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi seseorang yang kira-kira waktunya dibuang-buang, sadarlah. Sadar, ya Allah, ini pasti dipertanggungjawabkan. Nanti akan menyesal ketika kita dihadapkan dengan Allah SWT. Pasti menyesal, Pak. Sekarang saja tidak ada penyesalan, tapi nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, pasti menyesal, ya Allah, sia-sia waktu yang saya buang. Sebab umur kita itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kemudian wa'an sababihi fima ablahu. Masa mudamu untuk apa?
Engkau apa gunakan? Untuk apa digunakan masa mudamu? Ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang terkait dengan waktu. Kalau yang tiganya sepertinya tidak terkait dengan waktu ya. Wa an malihi min ainak tasabu. Harta dari mana engkau dapatkan? Wa fima anfaqahu. Kemana engkau belanjakan? Ini tidak terkait dengan waktu, terkait dengan harta. Kemudian yang kelima, wa madza amila fima alima. Ilmumu apa yang telah diamalkan. Itu tidak terkait waktu. Tapi yang terkait waktu adalah umur dan masa muda. Makanya pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah Arab yang menyebutkan al-waktu anfusun la ta'ud. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Nggak mungkin waktu masa lalu itu akan kembali di masa sekarang ini. Itulah waktu. Ada lagi pepatah Arab, al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang, tajam. Bahkan waktu itu bisa membunuhmu. Semua ini kan karena waktu, Pak. Masjid bisa runtuh karena waktu. Anak tiba-tiba dewasa karena waktu. Tahu-tahu kita punya cucu ya karena waktu. Jadi cepat waktu itu. Sampai tubuh mulai mengkerut. Gigi sudah mulai satu-satu. Itu karena waktu kan gitu. Rambut sudah putih. Saya saja sudah putih Pak ya. Nggak nyangka saya. Padahal kayaknya kemarin masih hitam gitu. Nggak tahu ngaca. Ya Allah berarti kok sudah putih. Ini teguran bagi Allah. Jadi waktu itu betul-betul cepat Pak ya. Kasyaib seperti pedang. Bahkan Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasirum minan nas sohatu wal faraghu. Minan nasi sohatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa bisa tertipu? Karena dengan sehat dia tidak pergunakan kesehatannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu senggang dia tidak bergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka banyak orang tertipu karena dua hal ini. Karena waktu senggang, dan karena tubuh sehat. Jamaah ta'lim rahimahullah. Penggunaan waktu itu ada 3. Pertama, dipergunakan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, dipergunakan untuk hal yang sia-sia. Yang ketiga, dipergunakan untuk maksiat kepada Allah SWT. Tentunya kita memilih yang pertama. Artinya kita pergunakan waktu ini agar supaya bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita bisa selamat ya karena waktu. Banyak ibadah kepada Allah. Jangan sampai dipergunakan untuk hal yang sia-sia, yang seperti saya sampaikan tadi. Kan kita bisa memilih dan memilah, oh ini waktu sia-sia ini. Tinggalkan. Kalau seusia kita ini Pak, yang 50 ke atas, sepertinya jangan sampailah kita ngobrol hal yang sia-sia. Kadang-kadang kan kita ketemu kawan, ngobrolnya ya berapa anaknya? Paling ya sebiasa-biasa saja. Kerja di mana? Pembicaraannya datar. Tapi jarang kita bertemu dengan bagaimana iman kita ini. Bicara soal agama. Kalau sekarang ini bicara kita sudah tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak lagi bicara tentang hal yang sia-sia. Karena itu juga menggunakan waktu. Pembicaraan kita juga menggunakan waktu kan. Agar dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka sekarang kita pilih-pilihlah. Kalau misalnya waktu kita dipergunakan untuk hal yang sia-sia, kita ingat
Ya Allah, ini sia-sia ini. Hari ini saya sia-sia menggunakan waktu. Apalagi maksiat. Jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur maksiat dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi 3 hal ini, yang pertama ini kalau bisa kita pergunakan waktu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk ibadah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 waktu. Pertama atau 3 masa. Masa lalu. Kalau bahasa Arabnya al-madi. Kita sering belajar bahasa Arab fi'il madi. Dalam bentuk lampau, masa lalu. Kalau bahasa Inggrisnya kan the past. Past tense. Mungkin kalau belajar bahasa Inggris itu kan ada past tense, future tense kan ada gitu. Past tense, past, masa lalu. Yang pertama masa lalu, Pak. Sekarang ini kita hidup di masa sekarang. Tapi masa lalu barangkali ada hal-hal yang membuat kita gelisah karena masa lalu. Kan begitu, Pak ya? Ada saya waktu kecil ngaji-ngaji di Kampung Baru itu, jadi tetangga sebelah itu nyetel lagu Oma, Pak. Ada yang ngaji, dia nyetel lagu Oma. Terus saya ngaji, saya keluar, ada ibu-ibu yang nangis dia. Kenapa Bu nangis? Sedih, saya teringat masa lalu lagu itu. Artinya Masya Allah. Jadi masa lalu itu luar biasa, Pak. Masih terbawa-bawa itu. Ngedengar lagu Oma saja nangis dia kan. Tapi ada nggak kita ketika ngedengar anak kecil membaca Al-Quran dengan indah, kita teringat masa lalu gitu kan. Masya Allah. Jarang kayaknya Pak ya. Bahkan wajar kalau misalnya di TV-TV itu ada konser itu rame, Masya Allah. Apalagi yang tampil itu artis-artis masa lalu gitu kan. Kenangan masa lalu. Masya Allah. Masa lalunya dipenuhi dengan hal-hal seperti yang sia-sia, Pak. Bagi kita ya masa lalu kita tobat saja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Pak. Ada sebagian manusia yang menyesal, bahkan kecewa dengan masa lalunya. Ia menyesali kenapa saya dulu melakukan hal ini dan hal itu. Kalau kita membayangkan masa lalu, Pak ya. Coba dulu kalau saya bekerja di sini, mungkin saya nggak begini hidupnya kan gitu. Ada orang yang terbebani dengan masa lalu. Bagi ibu-ibu, coba dulu saya menikah dengan si A, wah, mungkin keluarga saya nggak begini kan gitu. Masa lalu ini kan. Jadi menyesali masa lalu atau meratapi masa lalu itu justru akan mengalami kekecewaan. Pasti mengalami kekecewaan. Penderitaan yang membuat dada kita sempit. Maka masa lalu itu penawarnya adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Begitu saja. Pasti berakhir dengan kebaikan. Jadi kalau mikirkan masa lalu, pikirkan hikmahnya. Kalau dulu kita pernah berbuat jahat, misalnya, di masa sekarang, ya Allah, dulu saya pernah berbuat itu. Alhamdulillah, justru dengan kejadian perbuatan buruk kita, justru sekarang kita sadar, menyesal. Tiap malam kita menangis, bangun malam kita menangis. Itu karena masa lalu. Jadi hikmahnya paling tidak itu. Ya Allah, buruk betul saya ini. Banyak dosa saya, ya Allah. Tobat saya. Justru orang-orang seperti ini yang Allah sayang kepadanya. Maka orang-orang yang berbuat dosa, ketika dia bertobat, itu Allah sayang kepada hambanya.
Jadi jangan malah menyesek dari Allah. Saya ini banyak berbuat dosa, diterima apa tidak ibadah saya ini. Menyesali masa lalu tapi ragu dengan ibadahnya pada hari ini. Ridho saja, semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya dan mengandung kebaikan. Kita kan pernah hidup di masa lalu kan. Kalau kita berpikir masa lalu seperti itu. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u ma yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab atau Lauhul Mahfuz. Memang kalau terjemahan kaum Qadariyah menerjemahkan ayat ini, udahlah semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita begini nih karena Allah, begini nih karena Allah. Jadi kita ini seperti wayang. Ini kelompok Qadariyah. Tapi kelompok Jabariyah ya tergantung manusia, tidak ada urusan Allah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ada dua peran dua-duanya, tengah-tengah. Jadi Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Kita ini kan sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah bisa menghapuskan kehendaknya. Bisa juga Allah menetapkan kehendaknya. Itulah kuasa Allah. Dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Jadi tidak ada orang yang susah-susah betul ya. Memang Allah sudah takdirkan. Jadi Allah menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Ini waktu lampau ya, masa lalu. Yang kedua, waktu sekarang. Atau bahasa Arabnya al-an, waktu sekarang ini. Now, bahasa istilah sekarang ini. New, sekarang. Sesuatu yang pasti dan ada di tangan kita itu lebih baik daripada sesuatu yang belum pasti. Dan mungkin tidak ada di masa depan. Jadi pepatah Arab menyebutkan Baidotul yaumi khairum min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Jadi kalau misalnya kita dikasih telur makanan, ya itu lebih baik pada hari ini daripada ayam besok. Enggak maulah saya ayam saja. Udah hari ini telur. Ya telur sajalah. Enggak usah berhayal besok ayam. Ya, siapa tahu ayamnya enggak ketemu kan gitu. Jadi pepatah ini mengajarkan untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini. Tidak usah menunda-nunda kesempatan di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, pepatah ini bisa diartikan sebagai ajakan untuk hidup sekarang ini. Kita hidup di zaman sekarang inilah. Jadi menghargai apa yang ada dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan yang belum pasti. Kadang-kadang seorang orang tua, enggak bapak, enggak ibu, mengkhawatirkan tentang anaknya. Gimana anak saya ini? Cari kerjaan susah. Misalnya apa ya, kondisi sekarang kan begitu. Khawatir. Ibu juga begitu, mengkhawatirkan anak perempuannya. Sudah umur 27, belum nikah, siapa jodohnya? Oh, tiap malam hatinya gusar. Jadi memikirkan masa depan. Padahal hidup kita di masa kini. Nikmati setiap episode yang hadir pada hari ini. Yang Allah takdirkan pada hari ini. Kita syukuri saja ya. Kita jalani saja, nggak usah terlalu berkeluh kesah.
justru dengan berkeluh kesah, maka timbullah kekecewaan dalam hati. Jadi waktu sekarang, ya kita pikirkan sekarang. Waktu yang akan datang, ya gimana nanti sajalah. Toh ada jalannya, pasti Allah kasih jalannya. Memang orang tua berat. Ya. Kalau sudah memiliki anak yang sudah dewasa, itu banyak sekali kekhawatiran. Gimana nanti, ya seperti itulah kehidupan seorang hamba ketika menghadapi waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, masa depan, masa yang akan datang. Tadi kan waktu masa lalu, waktu hari ini, waktu yang akan datang. Kalau bahasa Arabnya al-mustaqbal, al-mudhari', fi'il mudhari', bentuk kata lampau. Kalau zaman sekarang, the future, ya, future. Masa yang akan datang. Nah ini terkadang kita sering mengkhawatirkan masa yang akan datang, mencemaskan masa depan yang belum pasti. Ini orang-orang barat Pak, di luar sana sudah nyiapin center semua Pak. Udah beli center, sudah nyiapin bunker, karena katanya akan terjadi perang dunia ketiga. Cemas. Udah cemas ini. Kalau di berita ini mereka pada cemas nih. Kita nggak usah cemas Pak, ibadah saja Pak, tenang saja. Ada kabar nanti 7 hari 7 malam akan mati listrik. Wah sibuk mereka sudah mulai. Ya boleh melihat gejala. Memang hari ini kan Amerika mau menyerang Iran kan gitu. Kapal induknya sudah, bahkan tentaranya sudah ke sana. Merasa terusik, NATO, wah sudah mulai begitulah kira-kira. Perang dunia ketiga, siap-siap. Yang di kampung beli minyak, kampung pakai lampu sempor, siap-siap ini kan. Karena di daerah-daerah Eropa sana sudah siap-siap mereka untuk mempersiapkan diri, bagaimana kalau itu terjadi, cemas, khawatir. Bagi orang yang tidak mengerti tentang keadaan dunia global, ya tenang saja kan Pak ya. Ada apa sih kok ribut-ribut? Ya biasa saja lah kan itu. Ya kita ya seperti itulah kira-kira. Yang penting kita ibadah saja. Urusan kacau, urusan mati itu urusan Allah. Yang penting ibadah saja. Karena yang ditanya oleh Allah adalah amal kita. Banyak-banyak beramal saja. Maulah jatuh bom itu di kita, ya terserah sajalah. Bahkan ramalan banyak. Kalau seandainya terjadi perang dunia ketiga, Indonesia ini pasti dicaplok oleh Cina. Oh udah mulai. Ini udah marak ini. Jadi kita nanti menjadi kerja di dalam negeri sendirilah, urusan seperti itulah kira-kira. Orang sudah berpikir. Enggak usah khawatir tentang masa depan Pak. Islam itu jelas. Kita hanya ibadah kepada Allah saja. Udah jelas. Jadi enggak usah khawatir. Mencemaskan masa depan yang belum pasti. Bahkan kita takut dengan nasib kita, rezeki kita, masa depan kita itu biasa. Dan masih banyak lagi yang kita cemaskan. Ini orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah hidup kita itu seperti yang kita cemaskan gitu, Pak. Yang kita bayangkan, nanti begini, sudahlah. Padahal nasib, rezeki, masa depan adalah urusan Allah. Kita serahkan saja kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 34 itu Pak, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun
yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Bahkan besok saja kita nggak tahu pasti. Dan tidak ada pula seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan hari akhir itu urusan Allah. Mau hancur dunia ini, sudah kita dekatkan saja kepada Allah. Jadi kesimpulannya, kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Serahkan hal-hal yang di luar kendali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan jiwa kita memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Hati yang lapang adalah hati yang berserah diri, tawakal kepada Allah, dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Rasanya ini yang bisa saya sampaikan. Sudah azan. Mohon maaf apabila khilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.